Counter. Kesempatan pemirsa, Berginio lolos. Baik sekali masih Berginio. Satu kesempatan dan kita lihat Zulkifli. Hasil mengecewakan diraih Persib Bandung di laga perdana penyisihan grup B Piala Presiden 2025. Maung Bandung takluk 0-2 dari wakil Thailand Port FC di Stadion Sijalak Harupat. Pertandingan ini diawali dengan tensi tinggi, meski pertandingan ini merupakan ajang pramusim, kedua tim tampil ngotot sejak awal laga. Alhasil ini menjadi laga panas yang dipertontonkan kedua tim. Sedikit merangkum jalannya pertandingan, peluang didapat Port FC di menit 21. Tendangan dari Brian Perea masih bisa digagalkan kiper Persib Teja Paku Alam. Persib melewatkan kesempatan emas di menit 41. Kiper Port FC Sompornios membuat kesalahan. Bola direbut William Marsilio yang langsung memberikan umpan silang. Namun bola langsung diamankan bek Port FC Irfan Fandi. Port FC berhasil unggul di menit 45+3. Lewat serangan balik, tendangan jarak jauh Bordin Pala mengoyak gawang Maung Bandung. Pergantian pemain dilakukan Persib di babak kedua. Adam Alis, Dimas Derajat, dan Berguinho diturunkan pelatih Bojan Hondak. Sementara itu, dari kubu Port FC, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam akhirnya diturunkan. Di menit 67, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Penalti diberikan usai Hamrah Yanusa melanggar Asnawi Mangku Alam di kotak terlarang. Peradol Kamrasame yang maju sebagai eksekutor tak menyanyiakan kesempatan. Skor 2-0 untuk kemenangan Port FC tak berubah hingga laga berakhir. Soal kekalahan ini tak membuat pelatih Persib Bojan Hondak merasa kecewa. Lantaran ia telah mengungkapkan jika laga ini sebagai ajang eksperimen strateginya. Bojan Hondak sepertinya tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan gelar juara Piala Presiden 2025 setelah memimpin Persib back-to-back Champions Liga 1. Bojan Hondak menyadari persiapan yang dilakukan Persib cukup singkat karena baru berlatih selama 1 pekan sejak latihan perdana pada 30 Juni 2025. Seperti yang tadi saya katakan, ketika bermain maka kami akan berusaha untuk menang. Tapi di turnamen ini kami tidak memiliki tekanan untuk wajib menang. Tapi tentu saja kami akan mengerahkan kemampuan yang terbaik dan saya harap kami selalu menjadi lebih baik. Keputusan Bojan ini terbilang tepat. Ajang pramusim memang seharusnya digunakan untuk meracik dan bereksperimen membentuk kekuatan terbaik. Selain itu, Bojan tak ingin ambil resiko dengan laga yang bisa berpotensi membuat pemainnya cedera. Namun ada yang menarik di laga kali ini. Pada babak kedua, Bojan melakukan banyak pergantian pemain. Berguinho, Adam Alis, Adzikri, Alvaro, dan Ferdiansyah dimasukkan. Bojan menggunakan pemain-pemain muda di babak kedua ini untuk memberikan menit bermain serta membuat komposisi pemain yang pas nantinya. Berguinho menjadi sorotan setelah masuk menggantikan William Marsilio. Tentu skuad muda Persib kesulitan untuk meladeni permainan Port FC yang memiliki banyak pemain berpengalaman dan lebih matang. Disinilah peran Berguinho terlihat. Pemain bertubuh gempal itu secara mengejutkan menggendong para pemain muda untuk mengambil alih penguasaan di lini tengah. Berguinho bermain dengan santai, namun sudah terlihat nyetel dengan taktik yang diinstruksikan Bojan Hondak. Tak heran Berguinho adalah pemain yang sudah berpengalaman di Liga 1 karena ia sebelumnya membela Borneo FC di musim lalu. Patut dinantikan duetnya bersama William Marsilio di lini tengah Persib. Koneksi dua pemain Brazil ini diprediksi mampu membuat gebrakan yang luar biasa di lini tengah Maung Bandung, terutama di kompetisi Liga 1 dan ajang Asian Champions League 2 musim depan. Stadion Sijalak Harupat bergemuruh oleh sorak ribuan bobotoh yang memadati tribun untuk mendukung Persib Bandung dalam laga pramusim Piala Presiden 2025 pada Minggu sore. Meski hanya pertandingan uji coba, gairah supporter tak surut. Mereka tak hanya memenuhi stadion, tetapi juga menghadirkan pertunjukan visual spektakuler dengan koreografi 4 bintang dan trofi, simbol 4 gelar juara Liga 1 Persib.
Spanduk raksasa bertuliskan bahwa semua pialanya ke Bandung. Membentang di Tribun Timur hasil kolaborasi Viking Persib Club, komunitas supporter terbesar Maung Bandung. Dentuman drum dan nyanyian penggemar terus menggema, menciptakan atmosfer panas layaknya laga kompetisi resmi. Gelandang Persib Bandung, Rosenberg da Silva, menyatakan kesiapannya untuk tampil lebih solid di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Pemain yang akrab disapa Berguinho itu menganggap turnamen ini sebagai pemanasan untuk menghadapi Liga 1 dan FC Champions League 2025-2026. Sebab itu, Berguinho berjanji akan memanfaatkan ajang ini sebagai arena untuk membangun kekompakan tim. Dalam sepekan terakhir, Berguinho sudah menjalani persiapan bersama skuad Maung Bandung. Pemain berkebangsaan Brazil ini mengaku sudah kerasan karena merasa suasana dan kehangatan tim sudah terjalin dengan baik. Saya merasa diterima dengan sangat baik oleh semuanya di sini. Mereka banyak membantu dalam proses adaptasi saya. Di Persib banyak pemain-pemain hebat yang memiliki ambisi dan bermental juara. Persib memang bukan sekedar klub sepak bola. Ia adalah institusi yang dibangun dari semangat kolektif warga Bandung dan Jawa Barat. Masuk ke dalam ruang itu, seorang pemain asing seperti Berguinho tak hanya dituntut bisa bermain, tetapi juga menyatu. Sebuah pengakuan yang mencerminkan harapan besar sekaligus kesadaran bahwa tak ada waktu untuk berjalan lambat. Di Piala Presiden 2025, Persib bersaing dalam grup yang tak bisa dianggap enteng. Port FC dari Thailand dan Dewa United akan menjadi batu uji. Hanya juara grup yang berhak lolos ke final menghadapi pemuncak dari grup lain yang dihuni Oxford United dari Inggris, Arema FC, dan tim seleksi Liga 1 Indonesia. Dalam konteks ini, turnamen pramusim tak sekedar simulasi. Ia menjadi medan untuk menemukan keseimbangan. Bagi Berguinho yang punya pengalaman di Liga Brasil dan Asia, Piala Presiden adalah ruang untuk memahami pola, membangun koneksi dengan rekan setim, serta mengenal ritme sepak bola Indonesia yang khas dan penuh intensitas. Persib Bandung bergerak agresif di bursa transfer awal musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Bojan Honda kembali memulai skuadnya dengan suntikan 8 wonderkid potensial yang siap meledak di bawah arahan pelatih asal Kroasia tersebut. Meski usia mereka muda, para pemain ini punya rekam jejak luar biasa di level akademi, tim junior Persib Bandung, dan bahkan tim nasional. Persib Bandung kini menggabungkan pengalaman dan regenerasi dalam tim dengan menyisakan satu pemain senior berusia 38 tahun, yaitu Ahmad Jufrianto. Zulkifli Lukmansyah menjadi pemain termuda Persib Bandung saat ini dengan usia 18 tahun. Pemain kelahiran Bandung ini menempati posisi bek kanan dan juga bisa dimainkan sebagai sayap kanan maupun gelandang bertahan. Dengan tinggi 1,66 meter, Zulkifli dikenal agresif dan memiliki determinasi tinggi. Ia sudah mencatat 18 pertandingan bersama Persib Bandung U20 dengan torehan 8 gol dan 3 assist, meski belum debut di tim senior. Berikutnya ada Fitrah Maulana, penjaga gawang berusia 19 tahun yang juga berasal dari Bandung. Ia memiliki postur 1,82 meter dan menjadi harapan baru di bawah mister gawang Pangeran Biru. Fitrah menembus skuad senior pada 1 Juli 2024, tapi belum mencatatkan menit bermain bersama tim utama. Namun catatannya di Timnas U20 Indonesia cukup menjanjikan dengan 2 penampilan, 1 kali clean sheet dan 135 menit bermain. Faris Abdul, pemain 21 tahun asal Bogor, juga mendapat tempat di skuad utama musim ini. Ia menempati posisi bek tengah dan sebelumnya sempat dipinjamkan ke Gresik United. Nama Robby Darwis tentu sudah familiar bagi Bobotoh. Pemain 21 tahun asal Cianjur ini adalah gelandang bertahan yang juga mampu bermain sebagai bek kanan. Robby sudah mengoleksi 48 pertandingan bersama Persib Bandung dan pernah dipinjamkan ke Dewa United. Ia juga langganan tim nasional kelompok usia serta mencatat debut di Timnas Indonesia Senior dalam Asian Championship. Kakang Rudianto juga merupakan wajah lama yang tetap masuk kategori wonderkid karena usianya baru 22 tahun. Bek jangkung berpostur 1,85 meter ini sudah mencatatkan 58 penampilan bersama Persib Bandung. Kakang juga menjadi langganan Timnas U20 dan U19 Indonesia dengan kontribusi nyata di level internasional. Pemain senior termuda dalam daftar ini adalah Beckham Putra yang berusia 23 tahun. Ia merupakan penyerang sayap kanan dengan kontribusi besar bagi Persib Bandung sejak debutnya di tim utama pada 2019.
Beckham mencatat 136 pertandingan, 15 gol dan 18 assist, serta punya nilai pasar tertinggi di antara para wonderkid, yakni 5,21 miliar. Ia juga menyumbang banyak kontribusi untuk timnas di berbagai kelompok usia, termasuk membawa Indonesia juara SEA Games. Nama baru yang langsung mencuri perhatian adalah Avendra Dewangga, rekrutan anyar dari PSIA Semarang. Pemain 28 tahun asal Semarang ini menempati posisi gelandang bertahan, namun juga bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri. Dengan komposisi ini, Bojan Hodak menunjukkan visi jangka panjang dalam membangun tim masa depan Persib Bandung.